Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang perubahan sosial dan globalisasi. Nama aku Felisa Fatihataya, aku merupakan pengajar IPS paket B Rumbel BEM UI. Pada kita langsung aja ya, kita ngebahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu realitas yang majemuk, bukan realitas tunggal yang diakibatkan oleh dinamika masyarakat tertentu saja. Perubahan sosial adalah sesuatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya perubahan di lingkungannya, mulai dari yang sederhana terjadi dalam keluarga sampai dengan yang kompleks, yaitu di masyarakat yang tentunya akan berdampak bagi lingkungan sosialnya. Perubahan ini mempengaruhi sistem sosial yang termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Perubahan sosial juga menandakan bahwa kehidupan sosial itu sejatinya dinamis. Oleh karena itu, perubahan sosial tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat. Nah, ini ada beberapa pendapat menurut ahli tentang perubahan sosial. Di sini bisa kalian post dan kalian lihat ada dari Max Weber, Kingsley Davis, Selo Sumarjan, dan J.L. Gillen dan J.P. Gillen. Kita lanjut ke ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial itu ada berkelanjutan, imitatif, dilakukan dengan sengaja, dan disorganisasi sementara. Disorganisasi sementara itu maksudnya kondisi tanpa aturan atau kacau karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Jadi di dalam perubahan itu pasti ada terjadinya disorganisasi. Kemudian ada juga hubungan timbal balik dan terjadi di mana-mana, menimbulkan kontroversi dan juga penggolongan waktu. Kita langsung aja bahas tentang perubahan sosial berdasarkan waktu. Ada dua jenis perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Yang pertama ini perubahan terjadi secara lambat dan terdiri dari beberapa perubahan kecil sehingga kadang kita tidak menyadari adanya perubahan tersebut. Pada umumnya, proses evolusi tidak menyebabkan konflik atau kekerasan dalam masyarakat karena terjadi dalam skala kecil dan akan berdampak kecil namun kumulatif. Ini seperti evolusi manusia, itu termasuk perubahan sosial lambat karena lama-kelamaan itu berubah dari yang sebelumnya membungkuk, contohnya menjadi yang sekarang berbadan tegap. Terus sekarang ada juga perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial cepat adalah suatu perubahan yang terjadi secara cepat dan terjadi secara besar-besaran. Dampak dari revolusi ini menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan. Artinya, revolusi dapat berorientasi pada perubahan sistem secara menyeluruh. Ini contohnya seperti revolusi kemerdekaan, revolusi Prancis, revolusi pabrik, dan masih banyak lainnya. Oke, sekarang kita menuju ke perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Jadi ada dua lagi, yang ini adalah perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Pada perubahan yang dikehendaki ini terjadi karena sudah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang akan melakukan perubahan. Oleh karena dikehendaki, maka ada perencanaan matang yang dilakukan dalam perubahan ini. Pihak yang merencanakan perubahan ini adalah pihak yang sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Biasanya terjadi konflik sebelum perubahan tersebut benar-benar terjadi. Misalnya seperti pembangunan jalan tol, kemudian juga misalnya ada mau dibangun puskesmas baru, itu kan biasanya mungkin adalah yang menentang ataupun apa, tapi habis itu langsung di-resolve dan akhirnya perubahan itu menjadi perubahan yang dikehendaki. Lanjut, yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki biasanya terjadi secara spontan atau terjadi tanpa kesengajaan. Perubahan ini biasanya terjadi karena di luar jangkauan masyarakat, sehingga menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Ini contohnya seperti sekarang ya, pandemi, kan kita tuh benar-benar pas waktu Maret tahun lalu, itu kan jadinya terjadi PSBB dan juga kita di karantina sekitar 2 minggu kalau nggak salah dulu. Nah, itu kan merupakan perubahan yang tidak dikehendaki, padahal banyak orang yang sudah merencanakan pada tahun itu akan melakukan apa, ataupun banyak planning yang akhirnya dibatalkan karena tiba-tiba terjadi pandemi. Nah, itu termasuk perubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian ada juga perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Perubahan sosial besar adalah perubahan yang menyangkut masyarakat luas dan membawa pengaruh atau dampak yang berarti bagi masyarakatnya.
Perubahan ini mengubah hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat dan struktur sosial yang ada sebelumnya. Ini seperti perubahan pada globalisasi ya, karena kan jadinya semuanya dan menjadi lebih modern. Terus juga ada juga kayak seperti pandemi, itu juga termasuk perubahan sosial besar. Lalu ada juga perubahan sosial kecil, perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial dan tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan ini dialami oleh salah satu unsur budaya tanpa mengaruhi unsur budaya yang lain. Ini seperti perubahan dunia fashion, kan ada tuh yang ada yang beberapa musim berganti-ganti fashion. Nah, ini termasuk di perubahan sosial kecil. Selanjutnya aku akan membahas tentang perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Ada perubahan sosial progres dan ada juga perubahan sosial regres. Ya, kalau misalnya progres kan itu artinya kemajuan ya, yaitu sehingga menguntungkan bagi masyarakat. Nah, ini contohnya tuh seperti internet. Sebagai perkembangan teknologi dapat digunakan oleh semua masyarakat. Listrik yang masuk ke pelosok dan lainnya. Perubahan sosial regres, yaitu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan bagi masyarakat. Misalnya penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkoba, itu termasuk perubahan sosial regres. Nah, apa sih yang faktor pendorong perubahan sosial? Itu bisa jadi karena adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai karya orang lain, sistem terbuka masyarakat, heterogenitas penduduk, dan orientasi ke masa depan. Apa sih faktor penghambat perubahan sosial? Itu terjadi karena terhambatnya perkembangan iptek, sikap tradisional masyarakat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya sikap tertutup dan prasangka hal baru, adat dan kebiasaan, dan rasa takut akan kegoyahan integritas kebudayaan. Dampak perubahan sosial itu banyak kan, seperti teknologi yang semakin maju, itu jadi mempengaruhi adanya globalisasi, terciptanya lapangan pekerjaan baru, munculnya tenaga kerja profesional, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, pola pikir yang lebih maju atau tidak kolot, tingkat kehidupannya lebih baik dari sebelumnya, eratnya integrasi masyarakat, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan bekerja keras. Contohnya seperti masyarakat Jepang ya, mereka tuh sangat menghargai waktu dan sangat bekerja keras. Lalu ada juga semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita, ada banyak isu-isu tentang kesetaraan gender, kemudian munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dan wanita berdasarkan tingkat kemampuannya, bukan berdasarkan dari gendernya. Dari sisi negatifnya, tentu pasti perubahan itu membawa positif dan negatif. Yang pertama adalah munculnya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sikap individualis. Yang ketiga, semakin maraknya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas dan narkoba. Ya, lalu yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial. 5, terjadi kerusakan lingkungan akibat dieksploitasi oleh manusia, seperti penambangan minyak atau ataupun pohon, itu tuh yang bikin jadinya kerusakan lingkungan jika tidak dirawat kembali. Lalu ada juga adanya perubahan gaya hidup dan eksistensi adat yang berkurang. Dampak positif dari globalisasi, kan kita tadi sudah membahas tentang perubahan sosial ya, dan kita juga akan menyinggung tentang globalisasi, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Karena yang cepat itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yang membantu kehidupan manusia. Dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan atau iptek, maka semakin banyak para peneliti yang berlomba-lomba menciptakan teknologi baru yang semakin modern daripada sebelumnya. Ini seperti contohnya banyak perlombaan yang mengedepankan tentang inovasi yang tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah internasional. Itu banyak yang memperoleh kemenangan kan dari itu tuh. Jadi ini adalah bukti bahwa generasi muda bangsa Indonesia juga tidak kalah dengan negara lain. Seiring dengan perkembangan dalam bidang ini, masyarakat juga harus mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang masuk dari luar. Jika pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi rendah, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusianya juga. Ya, seperti contohnya banyak penemuan-penemuan yang ditemukan oleh padahal usianya masih belia, misalnya masih duduk di bangku SMA ataupun sudah kuliah, tapi sudah menemukan inovasi-inovasi yang dapat menjuarai di kancah internasional.
Selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi salah satu manfaat globalisasi itu efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Apa sih ya efektivitas dan efisiensi? Dan ini mungkin juga udah disebut di perubahan sosial. Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuannya diinginkan dengan serangkaian cara yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan efisiensi dapat diartikan sebagai ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya adalah melakukan pembelian tiket pesawat, kita dihadapkan pada dua alternatif, yaitu cara A yang harus datang ke bandara atau cara B, melakukan pemesanan tiket secara online. Kalau misalnya sekarang pasti udah jarang banget ada orang yang membeli tiket on the spot. Itu biasanya orang-orang akan membeli tiket di layanan situs online dan biasanya mereka mendapatkan diskon. Itu pun yang membuat mereka tertarik untuk lebih membeli tiket pesawat di layanan online. Selanjutnya adalah meningkatkan perekonomian negara. Dengan adanya globalisasi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Kenapa seperti itu? Karena ini disebabkan oleh banyaknya investor yang masuk ke suatu negara dan juga meluaskan pasar produksi produk dalam negeri. Jadi Indonesia itu adalah salah satu sasaran dunia internasional untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan dan industri karena Indonesia itu kaya akan SDA. Oke, lanjut. Mobilitas secara dalam bepergian itu tinggi. Dengan adanya perkembangan dalam bidang transportasi, tentu sangat memudahkan manusia dalam bepergian. Saat ini alat transportasi tidak lagi seperti dahulu yang hanya memanfaatkan tenaga manusia dan hewan yang hanya memiliki jalur tempuh terbatas. Seperti dulu tuh lebih banyak delman, becak, terus sekarang tuh lebih banyak yang tidak menggunakan tenaga manusia seperti kereta, motor, mobil itu kan menggunakan mesin ya. Namun saat ini masyarakat sudah disuguhkan dengan berbagai alat transportasi yang cepat dan dapat menjangkau belahan bumi manapun. Bahkan di Jepang sendiri sudah ada kereta cepat seperti Shinkansen yang bisa mencapai ke suatu wilayah tertentu yang jika normalnya bisa berjam-jam, itu bisa sampai hanya 1 jam saja ke wilayah tersebut. Itu juga contohnya juga yang di slide ini tuh adalah yang dengan menggunakan pesawat. Biasanya kalau kita normalnya menggunakan mobil ataupun menggunakan bus, itu bisa berhari-hari. Tapi kalau misalnya menggunakan pesawat, kita mungkin hanya menghabiskan waktu berapa jam saja. Lalu ada juga dampak negatif dari globalisasi, yaitu munculnya sikap westernisasi. Mungkin kalian juga sudah sadar bahwa banyak remaja-remaja yang sekarang lebih mengidolakan tentang adat western atau liberalism. Jadi semakin cepatnya arus informasi di era globalisasi seperti ini berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat Indonesia. Hal ini membuat interaksi antara masyarakat semakin intensif. Bahkan bisa jadi arus informasi dari luar tersebut tidak disaring atau tidak terkendali. Salah satunya adalah munculnya sikap westernisasi. Jadi ya, westernisasi itu sikap atau tindak kasar yang meniru budaya barat sehingga melunturkan nasionalisme atau rasa cinta terhadap budaya sendiri. Bahkan ada seperti yang orang berkata bahwa mereka lebih menyukai film Indonesia, film di luar negeri ataupun musik di luar negeri tanpa menghargai dari kebudayaan kita sendiri atau merasa bangga terhadap kebudayaan kita sendiri. Gitu. Lalu juga ada munculnya sikap individualis. Karena kita sudah di zaman yang sudah serba modern, sudah terjadi adanya globalisasi, mungkin kalian juga sadar tentang adanya sikap individualis. Ini perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Jadi emang ini yang paling banyak terjadi di kota-kota besar. Karena individualis itu terlihat sangat jelas di sana. Jadi bahkan nggak jarang tuh misalnya tetangga di sebelah ataupun bahkan siapa Pak RT atau Pak RW itu ada beberapa yang tidak mengetahuinya karena saking terdapat sikap individualis yang terjadi di kota-kota modern. Ini juga karena kurangnya hasrat untuk bersosialisasi pada diri individu. Lalu ada juga kerusakan lingkungan. Nah, ini tuh masuknya perusahaan asing dan juga pembangunan akan menimbulkan perubahan pada lingkungan alam.
Berbagai kemudahan yang kita rasakan beriringan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan, yakni berupa pencemaran lingkungan. Pencemaran ini dapat dikategorikan pada pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Pencemaran lingkungan ini ditandai dengan berubahnya kondisi lingkungan akibat dari kegiatan manusia atau proses alam sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Nah, jadi memang kalau misalnya kerusakan lingkungan itu seperti pembangunan hotel ataupun pembangunan mall, tapi tidak dengan direncanakan dengan baik, maka itu bisa mengganggu dari sistem lingkungannya atau sistem ekosistem lingkungannya. Karena seperti beberapa kasus yang sudah terjadi, misalnya karena adanya pembangunan di wilayah tertentu, itu mengakibatkan tertutupnya saluran air dan jadi menimbulkan potensi banjir lebih tinggi gitu. Oke, sekian dulu dari aku. Sampai ketemu di kelas nanti ya.